kita akan mulai pelajaran kita. Kita akan melanjut pelajaran kita dari minggu yang lalu. Tapi sebelum itu kita harus berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo, semuanya berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu semuanya udah siap mau belajar? Siap? Wah, bagus-bagus semua anak ibu ya. Nah, tapi sebelum kita belajar, kita harus dulu lihat di bawah kolong mejanya, di dalam lacinya. Udah bersih semua atau enggak? Atau masih ada yang kotor? Oke, coba dilihat dulu semuanya. Di dalam lacinya ada sampah-sampah atau enggak? Kalau misalnya masih ada, ayo buang sampahnya ke dalam tempat sampah, karena kebersihan adalah pangkal. Iya, betul anak ibu, pangkal kesehatan. Dan kalaupun lingkungan belajar kita bersih, maka pelajaran kita pun kan bagus, akan lebih nyaman. Oke, ayo coba dibersihkan semuanya. Udah bersih? Oke, kita akan mulai pelajaran kita. Sebelumnya ibu mau absen dulu anak-anak ibu. Hadirannya gimana? Hadir semua atau enggak ya? Oke, boleh sekretaris kasih absennya sama ibu? Mana coba lihat. Oke, ini absennya ya. Kalau ibu panggil namanya, kalau misalnya dia hadir, jawab hadir ya. Oke, Tommy hadir. Oke, sambil diangkat tangannya ya Tommy ya. Ya, bilang hadir dan angkat tangannya biar ibu tahu ya yang mana orangnya. Oke, Tommy hadir. Hadir, bagus. Amanda Dini hadir. Hadir, oke. Rizky Claudia hadir. Iya, Rizky, angkat tangannya Rizky ya. Hadir bilangnya. Oke. Wahyu hadir. Hadir, bagus. Dara hadir. Haganta hadir. Yesi hadir. Oke, Putri. Oke, hadir. Khairun hadir. Wah, bagus-bagus semua anak-anak ibu ya. Semuanya hadir, berarti semuanya mau siap untuk menerima ilmu, mau siap belajar sama ibu. Oke, sebelumnya ibu mau nanya nih sama anak-anak ibu. Minggu lalu kan kita udah pelajari apa-apa saja alat-alat pencernaan. Nah, sekarang kita akan membahas apa-apa saja penyakit-penyakit pada alat pencernaan. Oke? Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih sama anak-anak ibu. Siapa yang pernah sakit perut? Angkat tangannya dong. Ayo, siapa yang pernah sakit perut? Ya, Tommy sakit perut, pernah sakit perut. Ya, kenapa kemarin sakit perutnya? Oh, karena makannya nggak bersih ya, makanannya nggak bersih. Pasti Tommy makanan yang cepat-cepat saji kan? Iya, ada yang lain selain Tommy? Iya, Putri juga sakit perut. Karena apa kemarin nak? Sama kayak Tommy. Wah, berarti semua anak-anak ini makanannya itu kurang dijaga kebersihannya, makanya semuanya sakit perut kayak gini. Oke, sekarang ibu mau kasih tahu apa-apa saja penyakit pada alat pencernaan. Nah, sebelum ibu kasih tahu apa saja penyakit-penyakit pada alat pencernaan, ibu mau tanya sama anak-anak sekalian. Siapa yang tahu apa-apa saja penyakit pada pencernaan? Sebelum ibu jelaskan, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Mana nih? Siapa yang tahu? Kalau tahu, ibu akan kasih nilai yang lebih. Siapa? Ayo. Nah, Wahyu, apa? Satu aja. Apa penyakit pada alat pencernaan? Betul, diare. Yang lain? Ada? Iya, betul, Putri. Mah ya? Pernah ngalamin Putri sakit mah? Wah, pernah, pasti sakit sekali kan? Oke, jadi anak-anak ibu, apa yang kalian bilang tadi itu betul. Penyakit diare dan penyakit mah itu adalah salah satu penyakit pada alat pencernaan. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan nih apa-apa saja penyakit pada alat pencernaan. Yang pertama itu ada penyakit mah atau sering kita disebut dengan radang lambung. Nah, penyakit mah ini ditandai dengan gejala lambung terasa perih dan kita tuh kayak serasa pengen muntah atau sering mual-mual seperti itu. Nah, penyakit mah ini disebabkan karena kebiasaan kita makan tidak secara teratur. Misalnya minggu ini kita makannya lama, minggu depan kita makannya cepat.
cepat, minggu depannya lagi kita makan siangnya lebih lama. Nah, itu yang akan menyebabkan mah atau radang lambung. Jika kita tidak makan pada saat lapar, maka mah kita ini merasa sakit, akan kita itu kayak mau muntah, mau mual gitu rasanya. Nah, lambung akan menjadi kosong. Akibatnya asam lambung atau sering kita sebut dengan asam klorida yang dihasilkan untuk mencerna sebuah makanan akan melukai sebuah lambung kita. Kedua itu ada appendicitis atau sering kita sebut dengan radang umbai cacing. Nah, radang umbai cacing ini ditandai dengan sakit pada perut di sebelah kanan bawah perut nih, sebelah sini. Nah, jadi kita itu akan merasa kayak sakit di perut di sebelah kanan dan merasa meriang atau kita itu kayak demam-demam. Itu radang umbai cacing atau appendicitis itu adalah tonjolan kecil pada usus buntu kita. Penyakit ini disebabkan karena adanya makanan yang masuk kepada appendix dan yang membusuk. Nah, pembusukan makanan di appendix ini dapat menyebabkan radang yang disebut dengan radang umbai cacing atau appendicitis. Nah, yang ketiga itu ada disentri. Ini yang ibu bilang penyakit yang dialami si Putri itu karena penyakit ini tidak disebabkan oleh sebuah bakteri. Nah, jadi kalau makanan kita itu jorok, tidak bersih, tidak dijaga dengan baik, maka kita akan mengalami penyakit disentri, di mana alat pencernaan kita yang diserang yaitu usus. Nah, penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah dan sering buang air besar atau sering BAB. Kalau disentri kita itu kan susah sekali, kayak misalnya bolak-balik pengen ke kamar mandi, pengen ke kamar kecil, pengen kamar mau buang BAB, itu kayak merasa mau pengen muntah, semua isi perutnya mau keluar. Itu yang disebabkan karena penyakit disentri. Nah, disentri ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan makanan kita. Kayak anak-anak itu kalau misalnya mau makan, sendoknya itu dilap dulu, dicuci dulu, dilap pakai kain supaya bersih. Dan kalau misalnya ada makanan itu atau bontot-bontot anak-anak itu ditutup dengan rapat biar nggak masuk abungnya, biar nggak masuk lalat. Karena kalau misalnya ada kotoran yang masuk dan kita makan, itu perut kita bakalan terasa sakit dan itu yang akan menyebabkan penyakit disentri. Nah, yang terakhir itu adalah sembelit. Gejala penyakit sembelit ini yaitu susah buang air besar. Ini kebalikan dari disentri tadi. Kalau disentri itu kita pengen buang-buang air besar terus, Nah, kalau sembelit ini kita susah sekali buang air besar, susah sekali. Kita harus paksa sekuat-kuatnya supaya keluar sampai ada itu kayak kalau misalnya si Wahyu itu merasa sembelit, dia itu sampai mukanya merah semua isi mukanya. Nah, itu akan menyebabkan penyakit pada makanan kita itu yang akan karena kurang berserat. Ini pasti anak-anak ibu kalau misalnya sembelit ini karena malas makan buah dan makan sayur itu, ibu yakin anak-anak sekarang tuh malas sekali makan buah. Ya enggak Wahyu? Enggak. Oh, rupanya Wahyu sering makan buah ya, sering makan sayur. Nah, bagus Wahyu. Jadi makanan kurang serat itu dapat mengganggu proses pencernaan makan kita. Jadi anak-anak itu diharapkan harus makan sayur. Mulai hari ini sampai rumah, Mak, aku mau makan sayur, Mak. Kata guruku kalau aku nggak makan sayur nanti aku jadi sembelit, jadi susah buang air besar, jadi kayak susah ke BAB, Mak. Harus aku pokoknya masak sayur, beli buah, aku mau makannya. Oke? Nah, jadi serat makanan itu membantu penyerapan di usus besar kita. Kayak kalau kita banyak makan sayur, banyak makan buah, itu nanti BAB kita pun lancar, perut kita pun terasa lega. Nah, jika kadar serat makan berkurang, yang disebabkan sembelit, sisa makanan pun kurang menyerap air. Akibatnya sisa makanan menjadi padat sehingga sulit keluar. Dan contohnya makanan berserat itu sayur-sayuran yang ibu bilang tadi, buah-buahan yang ibu bilang tadi, semua sayur dimakan, semua buah-buahan itu dimakan. Karena semua makanan sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengandung kesehatan. Nah, tadi itu adalah penyakit-penyakit pada alat pencernaan. Oleh sebab itu, kita harus merawat alat pencernaan kita. Yang pertama yang harus dilakukan adalah makan makanan yang bergizi dan yang seimbang. Jangan makanan-makanan yang cepat-cepat saji kayak mie yang sering-sering dijual itu atau nggak bakso itu tidak bagus. Jangan sering-sering dimakan. Nah, yang kedua itu menjaga kebersihan alat makanan dan bahan makanan kita. Sama yang kayak ibu bilang tadi,
kalau makanan kita bersih, perut kita pun terasa lega. Kalau makanan kita kotor, kita akan kena penyakit, iya, disentri. Yang ketiga, minum air putih dalam jumlah yang cukup. Kalau misalnya kita melakukan aktivitas kita yang banyak, minumlah air putih sesuai dengan kebutuhan aktivitas kita. Nah, yang keempat itu makan secara teratur biar kita tidak terkena penyakit. Penyakit apa tadi Ibu bilang? Iya, penyakit mah. Jadi kita harus makan secara on time. Gak boleh hari ini cepat, minggu depan lama, minggu depan cepat lagi, minggu depannya lama. Harus sama. Minggu depan jam segini, minggu depannya lagi ya juga harus jam segini. Nah, yang kelima itu menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur. Keenam itu mengurangi makanan yang mengandung banyak gula atau yang mengandung banyak glukosa seperti permen dan coklat, karena kalau kita kebanyakan makan permen dan coklat, gigi kita akan kotor dan mulut kita juga akan kotor. Oke, yang selanjutnya itu mencuci tangan sebelum makan. Ini sama dengan kayak menjaga kebersihan makanan kita. Selanjutnya itu ada biasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna lambung. Karena kalau kita mengunyah makanan yang tidak halus, maka akan susah juga buang air besarnya. Sama yang kayak Ibu bilang tadi, sembelit, bakal susah perut kita ini menyerap makanannya. Yang terakhir itu adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, harus makan buah-buahan dan sayur-sayuran biar makanan kita itu mengandung serat dan kita pun bebas dari penyakit disentri atau sering disebut diare. Oke anak-anak Ibu, sekian dulu untuk minggu ini. Ada yang mau ditanya dengan penjelasan Ibu tadi? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Iya Wahyu, ada yang mau ditanya? Enggak? Udah paham semuanya? Oke, anak-anak Ibu pinter-pinter semuanya, nggak ada yang mau ditanya. Karena semuanya udah paham, Ibu ada kasih tugas kalian itu. Ibu tadi ada bagi lembar soal ke ketua kelasnya. Nah, ketua kelasnya bagikan ke kawan-kawannya, itu dikerjakan dan jangan lupa minggu depan dibawa, dan minggu depan kita akan bahas, kita kumpul sama Ibu. Oke? Nah, ngerti? Oke, baik. Untuk hari ini sekian dulu pembelajaran kita. Jangan lupa materinya tetap dibaca karena minggu depan kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang lain. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu mau menyuruh kalian lagi untuk lihat ke bawah mejanya, ada tidak sampah-sampahnya yang lain? Ada? Udah ada bersih semuanya? Oke, bagus. Oke, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak Ibu, sekian dulu untuk pembelajaran kita. Kita akan lanjut ke minggu depan. Jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan makanan kalian. Oke, sampai jumpa. Dadah.